Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam Kiwi Jawa. Pada malam ini saya akan membawa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk memahami hal-hal yang terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan banyak berbicara mengenai hal-hal di seputar Paskah. Pertama-tama, saya akan membawa Anda pada suatu pemahaman bahwa Paskah yang kita rayakan sebagai orang Kristen sebenarnya mau tidak mau ada keterkaitannya dengan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Nah, jadi sebelum kita berbicara banyak mengenai Paskah yang kita rayakan, ada baiknya kita memahami bagaimana sih orang Yahudi itu merayakan Paskah. Karena sebenarnya ide awal dari Paskah itu kan memang itu perayaannya orang Yahudi. Dan kita tahu persis hal tersebut ketika kita membuka di dalam kitab Keluaran, di mana yang menjadi asal muasal dari perayaan Paskah tersebut diceritakan. Kata Paskah sendiri artinya Passover, melewati. Kita yang dibesarkan di sekolah minggu atau sudah cukup lama ya, di gereja tentu tidak asing dengan gagasan bagaimana orang-orang Israel mengalami penderitaan yang luar biasa ketika mereka ditindas oleh Firaun dan dibawa kepemimpinan Musa, kemudian mereka keluar dari tanah Mesir. Namun proses keluarnya dari tanah Mesir itu kan nggak gampang. Ada tula-tula yang diberikan sampai pada akhirnya tula yang tertinggi itu terjadi ketika anak-anak sulung dari orang-orang Mesir itu dibunuh oleh malaikat maut. Dan untuk menghindari orang-orang Israel dari pembunuhan yang dilakukan oleh malaikat maut tersebut, ya kita tahu persis bahwa kemudian di atas palang pintu dari rumah-rumah orang Israel itu disalut dengan darah anak domba supaya mereka terlewati. Nah, disitulah sebenarnya asal muasal perayaan Paskah di antara orang-orang Yahudi. Nah, hari ini saya akan bahas sedikit mengenai Paskah orang Yahudi supaya kita ngerti bagaimana sih orang Yahudi merayakan Paskah. Agak beda dengan kita sebenarnya. Nah, ya biasanya ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, sehari sebelum Paskah, anak sulung laki-laki itu akan berpuasa sebagai bentuk peringatan atas selamatnya mereka dari pembunuhan anak sulung pada zaman Firaun. Jadi di dalam keluarga-keluarga Yahudi, anak sulung yang akan berpuasa. Karena mereka sebenarnya di dalam kisah aslinya, anak-anak inilah yang terselamatkan. Bila anak-anak sulung orang-orang Mesir itu binasa, anak-anak sulung orang Israel survive, tetap hidup. Makanya dikatakan bahwa sehari sebelum perayaan Paskah, anak sulung laki-laki akan berpuasa sebagai bentuk peringatan atas selamatnya mereka dari pembunuhan anak-anak sulung pada zaman Firaun. Itu yang dilakukan hari ini di antara orang-orang Yahudi. Setelah itu seperti dilansir oleh majalah Time, orang Yahudi biasanya merayakan Paskah dengan mengadakan seder. Itu istilah seder. Seder itu artinya upacara perjamuan makan. Jadi pada perayaan Paskah itu orang-orang Yahudi, keluarga-keluarga akan kumpul, sama seperti orang Tionghoa lah. Orang Tionghoa itu kalau menjelang tahun baru Imlek itu kan kumpul untuk makan-makan. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh orang Yahudi waktu mereka merayakan peringatan yang sangat besar di dalam tradisi mereka, yaitu Paskah. Nah, di dalam seder ini mereka makan, ada doa, ada minum anggur, ada menyanyi, kemudian ada diskusi-diskusi yang terkait dengan keadilan sosial, dan kemudian juga dibacakan kisah-kisah keluaran yang ditulis dalam sebuah kitab yang namanya Haggadah. Nah, di perjamuan itu ada beberapa sajian yang menjadi simbol Paskah itu dihidangkan. Misalnya saja roasted sengpun, yaitu jadi sebagai simbol pengorbanan Paskah itu seperti apa ya, daging domba muda ya, anak domba yang dipanggang, telur yang mewakili musim semi dan lingkaran kehidupan, kemudian sayuran pahit sebagai simbol getirnya perbudakan yang dialami oleh nenek moyang mereka.
ketika mereka ada di Mesir, kemudian haroset yang melambangkan mortal yang digunakan oleh orang-orang Yahudi di Mesir, serta karpa yang menggambarkan musim semi. Nah, ini adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu mereka merayakan Paskah pada hari ini. Tak hanya itu, di dalam seder, mereka juga menyertakan 3 potong matzah. Matzah ini suatu kudapan mirip biskuit yang mewakili roti yang dibawa oleh orang Israel saat mereka meninggalkan Mesir. Itu rotinya modelnya kayak gini. Nah, ini namanya matzah. Ini dibuat tanpa ragi. Ini model roti tidak beragi pada zaman sekarang. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi, sekali lagi, jadi selain di dalam seder ini ada 3 potong matzah, juga ada air garam. Air garam ini simbol dari air mata para budak Ibrani. Simbol daripada penderitaan mereka. Nah, tradisi Paskah Yahudi yang termuat di dalam Alkitab, sebagaimana kita baca, nah, di dalam Keluaran pasal 12 juga menyebutkan bahwa orang Yahudi itu merayakan pembebasan dengan makan daging domba atau kambing jantan yang dipanggang, makan roti tidak beragi dan sayuran pahit. Cocok dengan apa yang kita lihat di dalam perayaan Paskah Yahudi masa kini. Seperti yang kita lihat tadi, mereka makan matzah itu roti tidak beragi. Kemudian tadi ada roasted sainton, ada ada daging dari anak domba yang dipanggang, dan juga sayuran pahit. Ya. Dan orang-orang Yahudi diwajibkan untuk makan roti tidak beragi selama 7 hari lamanya. Dan selama 7 hari itu tidak boleh ada yang namanya ragi di dalam rumah. Penentuan Paskah itu jelas tertuang di dalam Keluaran 12 ayat 8. Di sana dikatakan dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 pada bulan itu pada waktu petang. Dari 14 sampai 21, ada sekitar 8 hari. Kalau dihitung dengan 14-nya. Tidak boleh ada roti tidak beragi. Nah, itulah tradisi Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi, tradisi Paskah itu mula-mula miliknya orang Yahudi. Dan di kemudian hari orang-orang Kristen memiliki tradisi Paskah yang berbeda. Tradisi Paskah orang Yahudi untuk memperingati keluarnya mereka dari perbudakan tanah Mesir. Nah, sementara tradisi Paskah Kristen itu terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kapan perayaan Paskah itu dilakukan? Perayaan Paskah itu dilakukan pada bulan pertama. Jadi kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 18 katakan dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu. Nah, bulan pertama dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi punya penanggalan yang berbeda dengan penanggalan Gregorian. Penanggalan Gregorian itu adalah penanggalan yang kita miliki hari ini, di mana ada bulan Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Itu penanggalan Gregorian. Orang Yahudi punya penanggalan sendiri. Sama seperti orang-orang Cina punya penanggalan sendiri, orang Yahudi juga punya penanggalan sendiri, sama seperti orang Arab punya penanggalan sendiri, orang Yahudi juga punya penanggalan sendiri. Nah, bulan pertama dari kalender Yahudi disebut dengan Nisan. Bulan kedua disebut dengan Iyar. Bulan keempat disebut dengan Sivan, dan seterusnya sampai nanti bulan 12 yang disebut dengan bulan Adar. Dalam bulan Nisan ada peristiwa penting atau festival penting atau perayaan penting. Perayaan itu adalah perayaan Passover. Perayaan Passover itu adalah perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi itu. Jadi begini, cara orang Yahudi itu merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan. Jadi kalau sudah lihat, Nisan ini kalau di kalender Gregorian itu jatuhnya mesti Maret, April. Itulah sebabnya kita tidak pernah merayakan Paskah pada bulan Juli, kita tidak pernah merayakan Paskah pada bulan Januari, karena sesuai dengan kalender Gregorian, Nisan ini jatuhnya pada tanggal
pada bulan Maret April. Dan selalu berubah-ubah, beda dengan Natal. Karena Natal itu ditentukan berdasarkan kalender Gregorian. Sedangkan Paskah tidak ditentukan berdasarkan kalender Gregorian. Paskah ditentukan berdasarkan kalender Yahudi, yaitu pada bulan Nisan. Nah, kita lihat di dalam bulan Nisan, mulai tanggal 14 sampai tanggal 21 itu adalah hari yang khusus, adalah hari yang penting dalam kalender Yahudi. Jadi kita melihat pada tanggal 14, ini lamb killed. Jadi pada tanggal 14 itu, 14, jadi tanggal 14 itu ada anak domba yang disembelih. Kemudian pada tanggal 15 itu ada yang namanya Sabat Rest, Sabat Rest First Day. Nah, tanggal 15 itu perayaan Paskah lah gitu loh. Nah, kemudian dari First Day ini tanggal 15 sampai tanggal 21 ini 7 days ini. 7 days ini adalah yang disebut dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi selama 7 hari, mulai tanggal 15, inilah. Bisa jadi mulai tanggal 14 mereka sudah mulai makan. 14 sampai 21 ini mereka tidak boleh makan roti yang ada raginya. Roti tidak beragi. Nah, inilah sistem penanggalan dari orang-orang Yahudi yang dikaitkan dengan Paskah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh hal-hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kita akan melihat salib. Salib itu hukuman seperti apa sih? Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini banyak orang-orang percaya yang pakai kalung salib, pakai anting-anting salib. Jadi salib itu menjadi aksesoris yang kelihatannya mewah, menarik, atraktif, ya. Namun kalau kita diizinkan punya mesin waktu dan kita masuk di dalam mesin waktu dan kita kemudian bisa mendarat di abad pertama, kalau kita ketemu kata salib, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan sekali, saudara-saudara sekali. Bukan sesuatu yang atraktif, seperti yang kita pakai sebagai aksesoris yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, seperti pada hari ini. Salib pada abad pertama itu seperti apa sih? Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, penyalipan itu adalah cara eksekusi yang sadis. Sangat sadis bahkan. Yang berkembang di antara orang-orang barbar. Orang-orang barbar itu biasanya dianggap sebagai orang-orang yang tidak beradab. Nah, yang bergaya, dan salib ini sudah lama ada di antara orang-orang barbar yang ada di India, di antara orang-orang Asyur, yang hidup sejaman dengan kerajaan-kerajaan Israel di masa yang lalu, dan di antara orang-orang Skit. Cara eksekusi yang sadis. Penyalipan itu juga dilakukan oleh orang-orang Persia. Begitu yang dilaporkan oleh sejarawan kuno yang bernama Herodotus. Jadi orang-orang Persia juga menyukai cara eksekusi kriminal-kriminal penting dengan menggunakan salib. Orang-orang Kartago di Afrika Utara juga mempraktekkan hukuman penyalipan. Dan mungkin dari orang-orang Kartago inilah kemudian orang-orang Romawi belajar cara menghukum kriminal dengan cara yang paling memalukan dan kejam. Penyalipan itu sendiri adalah hukuman bagi kriminal-kriminal kelas berat. Jadi kalau kriminal-kriminal biasa, biasanya tidak akan dihukum atau dieksekusi dengan cara salib. Enggak. Nah, itu. Nah, seorang yang bernama
Cicero, ini adalah orator kenamaan di Romawi, menyebut penyalipan sebagai summum supplicium. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, summum supplicium, summum supplicium ini bahasa Latin, itu aslinya extreme punishment, hukuman ekstrim. Jadi Cicero sendiri mengakui bahwa salib, penyalipan itu adalah hukuman yang sifatnya ekstrim sekali. Bukan hukuman biasa. Itu hukuman yang sangat-sangat luar biasa. Dan penyalipan ini umumnya diterapkan untuk mereka yang berasal dari lapisan sosial terbawah. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya orang-orang yang memegang kewarganegaraan Roma itu tidak boleh dihukum dengan cara disalibkan, tidak boleh dieksekusi dengan cara disalibkan. Paulus adalah orang yang punya kewarganegaraan Roma. Jadi ketika dia dihukum mati, dia dihukum penggal, tidak disalib. Beda dengan Petrus. Mereka mati dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi kedua rasul besar ini mati pada zaman Kekaisaran Nero. Petrus disalib, tapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Pertanyaannya kenapa kok bisa berbeda? Nah, karena Paulus adalah warga negara Roma, dia tidak boleh disalibkan. Karena salib adalah hukuman yang ekstrim. Hukuman yang paling memalukan, kejam, dan tidak boleh diterapkan bagi warga negara Roma. Hanya boleh diterapkan pada orang-orang yang bukan warga negara Roma, yang dianggap punya catatan kriminal yang membahayakan, yang dianggap berasal dari lapisan sosial yang lebih bawah. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi sekali lagi, salib itu sesuatu yang ngeri, saudara-saudara sekalian. Nah, ini adalah model dari penyalipan abad pertama. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana foto ini didapatkan? Foto ini didapatkan dari rekonstruksi. Rekonstruksi dari mana? Dari tulang-tulang. Dari tulang-tulang orang-orang yang disalibkan. Dari tulang-tulang orang yang disalibkan itu, yang ditemukan oleh para arkeologis, jadi ada tulang-tulang yang masih ada, katakanlah masih ada pakunya, kemudian ada tulang-tulang yang menunjukkan kerusakan-kerusakan. Dari kerusakan-kerusakan tersebut, akhirnya dibuat sebuah rekonstruksi. Jadi model penyalipan orang pada abad pertama itu kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau tidak seperti ini, ya seperti ini. Jadi model kakinya bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini beda ya dengan gambar-gambar yang kita lihat di lukisan-lukisan ya, biasanya kakinya diluruskan. Tapi kalau ini kakinya ditekuk. Pertanyaannya untuk apa? Untuk memperparah penderitaan mereka. Saudara lihat di sini seperti ada bangku kecil ini. Jadi bangku kecil itu digunakan untuk menahan tubuh mereka. Dari bangku kecil untuk menahan tubuh mereka supaya mereka lebih lama hidup, supaya mereka lebih lama menderita. Karena kalau langsung dilepas itu, maksudnya kakinya langsung ke bawah, maka dalam hitungan menit saja, mungkin ya paling lama sekitar 1-2 jam orang-orang ini akan mati. Mati karena kejang otot, mati karena ya mungkin karena gangguan di dalam pernafasannya. Nah, jadi biasanya orang-orang Roma kemudian membuat mereka menderita dengan cara menaruh ini bangku kecil seperti ini. Nah, ini adalah model salib dari abad pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, penyalipan adalah hal yang mengerikan. Seperti yang kita lihat di dalam penyalipan Yesus, sebagaimana dideskripsikan di dalam Injil, di mana di dalamnya ada penyambukan. Penyambukan ini bisa dilakukan dengan dua macam. Dengan tongkat, dengan stick, dengan kayu, jadi dicambuk dengan kayu, dipukul dengan kayu, atau dengan flagellum. Flagellum ini adalah cambuk, namun cambuk ini beda dengan cambuk-cambuk biasa. Di ujung cambuk ini ada pecahan-pecahan tulang. Jadi saudara bisa membayangkan ketika flagellum itu dipukulkan ke punggung Yesus, jadi pecahan-pecahan tulang itu langsung menyobek
menyobek dagingnya. Selain itu, selain dipukuli, entah itu dengan tongkat atau dengan flagellum, yang namanya kriminal yang akan disalibkan itu dipaksa mengangkat salibnya, salib yang disebut dengan istilah patibulum. Patibulum istilah, jadi istilah yang dipakai. Nah, patibulum itu sendiri cukup berat. Jadi selain dipukuli, mereka juga harus menggotong, memanggul salib mereka sendiri. Hal ini kita lihat di dalam kisah-kisah Injil. Sampai suatu saat Yesus tidak sanggup untuk mengangkat patibulum itu, sehingga akhirnya ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang kemudian dipaksa oleh prajurit Romawi untuk mengangkat patibulum itu. Nah, setelah sampai di tempat itu biasanya tempat yang ramai, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, penjahat atau kriminal tersebut akan digantung di sana berjam-jam lamanya hingga mati karena kejang otot atau aspiksia itu loh. Karena ada gangguan di dalam paru-parunya oleh karena posisinya dibuat posisinya seperti itu. Selain penderitaan seperti yang saya katakan tadi, penyaliban juga dimaksudkan sebagai penghinaan yang luar biasa. Nah, pribadi yang disalib itu dilucuti pakaiannya, kemudian disalibkan di kawasan yang seperti yang saya katakan tadi bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi salib bukan hanya ditujukan untuk menyiksa, salib juga ditujukan untuk menghina, untuk merendahkan orang yang disalibkan. Jadi kerap kali orang yang disalibkan itu juga dibiarkan tergantung di sana, tergantung di atas kayu salib, tanpa dimakamkan. Beda dengan kasus Yesus. Yesus begitu mati langsung diturunkan. Bisa jadi oleh karena ada orang penting di sana, Yusuf dari Arimatea, karena dia bisa jadi berasal dari kalangan sosial yang tinggi, punya koneksi dengan orang-orang penting. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk menurunkan mayat Yesus dan kemudian menguburkan di dalam kubur Yusuf dari Arimatea. Namun di dalam banyak kasus, orang-orang yang disalibkan dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja hingga mayatnya itu dimakan binatang buas atau dimakan oleh burung-burung predator. Itulah sebabnya bagi orang Yahudi, kematian tergantung seperti di atas kayu salib ini dianggap sebagai kematian yang identik dengan kutukan dari Tuhan itu sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kita melihat bahwa kematian tergantung di atas kayu salib itu adalah kematian dari orang-orang yang terkutuk. Nah, saudara-saudara sekalian sudah melihat sekarang, jadi kalau saudara mengerti salib dari sudut pandang abad pertama, itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Hukuman yang sangat mengerikan, hukuman yang sadis, hukuman yang sakit, hukuman yang bukan hanya menyakitkan, membuat orang menderita, namun hukuman tersebut juga dimaksudkan untuk menghina, merendahkan. Jadi jangan heran kalau kemudian Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 mengatakan, salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin Mesias mati sebagai orang yang terkutuk menurut Taurat? Orang Yahudi nggak bisa terima ini. Bagaimana mungkin Mesias yang dijanjikan itu mati sebagai pribadi yang terkutuk di atas kayu salib? Bukankah itu yang dikatakan oleh Taurat? Nah, itu sebabnya sukar bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak mungkin sang Mesias mati sebagai orang yang terkutuk.
Nah, bagi orang Yunani, bagaimana mungkin juru selamat mati sebagai budak yang terhina? Seperti yang kita lihat tadi, salib, hukuman salib biasanya diterapkan pada mereka-mereka yang berasal dari lapisan sosial yang paling bawah, dianggap sebagai orang yang berbahaya. Ya. Yesus mati dalam kondisi disalib. Bagi orang Yunani, nggak mungkin orang pilihan Allah itu seperti ini. Kenapa kematian Yesus tidak seelegan Socrates? Socrates itu mati, dihukum mati, yes, tapi dia dihukum mati dengan cara yang elegan. Dia minum racun. Apalagi kalau kita bandingkan dengan patriark atau leluhur orang-orang Israel. Kematian mereka adalah kematian yang jauh lebih elegan. Mereka mati karena usia tua. Kontras dengan Yesus yang mati dalam usia yang sangat muda. Sangat muda, mungkin sekitar 33 tahun. Mati dalam kondisi disalib. Dalam penderitaan, dalam penghinaan. Bagaimana mungkin dia sebagai orang pilihan Allah? Bagaimana mungkin dia sebagai orang juru selamat? Bagi orang Yunani itu adalah suatu kebodohan untuk mempercayai gagasan bahwa pribadi yang disalib adalah pribadi yang dapat membawa keselamatan. Jadi jangan heran kalau kemudian Rasul Paulus mengatakan salib itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Nah, jadi kalau kita mengerti dengan baik salib itu, kita bisa ngerti, oh iya ya, kenapa Rasul Paulus bisa berkata begini? Salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani. Jadi sekarang kita akan melihat hal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jadi saya mencoba untuk membahas hal yang terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika Yesus mati di kayu salib, benarkah Allah mati? Ya, itu suatu pertanyaan yang cukup dalam. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, benarkah Allah itu mati? Nah, jawabannya begini. Kalau Yesus itu Allah dan dia mati di salib, bukankah berarti Allah juga mati? Kadang-kadang kita mendengar pertanyaan itu dari murid-murid sekolah minggu kita. Karena kita kerap kali mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan dia mati di atas salib, di atas kayu salib. Bukankah berarti Allah juga mati? Masalahnya Alkitab tidak pernah berkata demikian. Iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kedua hakikat dari Yesus Kristus ini sebagai manusia sejati dan Allah sejati itu tidak pernah dapat dipisahkan. Tidak pernah terbagi, tidak pernah tercampur, tidak pernah berubah. Karena itu ketika Yesus mati, Ia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati itu juga mati. Gitu. Tapi sekali lagi, jangan dipahami hal tersebut sebagai kematian Allah. Jürgen Moltmann, seorang pemikir dan teolog besar dari Jerman, mengatakan, di atas kayu salib, ketika Yesus mati, bukan terjadi kematian Allah. The death of God. Karena Allah tidak pernah bisa mati. God didn't die. Allah tidak pernah bisa mati, gitu loh. Jadi apa yang terjadi di atas kayu salib? Jürgen Moltmann menggunakan istilah the death in God. Ada kematian di dalam diri Allah. Bukan berarti Allah itu mati. Allah masih berfungsi sebagai pencipta, sebagai penopang alam semesta. Ketika kita berbicara mengenai masalah ini, tentu di dalam benak kita ada pikiran Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Betul Allah Putra mati, namun bukan berarti Allah mati.
Jadi ketika Moltmann mengatakan ada kematian di dalam diri Allah, yang terjadi adalah Allah merangkul kematian. Kematian yang menjadi bagian dari umat manusia ke dalam dirinya sendiri melalui kematian Yesus, yang adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Jadi ada kematian di dalam Allah, bukan kematian Allah. Yesus mati. Namun bukan berarti Allah mati. Yang terjadi adalah Allah merangkul kematian. Ada kematian di dalam diri Allah itu. Ini sebuah konsep yang sangat agung dan mungkin juga nggak gampang dimengerti. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan pernah saudara berkata bahwa Allah mati ketika Yesus terpaku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang terjadi pada hari Jumat Agung itu bukan kematian Allah. Yang terjadi pada hari Jumat Agung itu adalah adanya kematian di dalam diri Allah. Artinya apa? Artinya Allah merangkul kematian umat manusia ke dalam dirinya sendiri melalui kematian Yesus. Bukan the death of God, namun the death in God. Kematian di dalam diri Allah. Allah merasakan apa yang namanya kematian itu. Dan di dalam pola berpikir Trinitarian, cara berpikir yang sifatnya Trinitarian, bukan hanya Yesus yang menderita, saudara-saudara sekalian, Allah juga menderita. Allah Bapa juga menderita di dalam bentuk yang lain. Sama seperti Abraham, yang di dalam perjanjian lama dikatakan akan mengorbankan Ishak, walaupun akhirnya nggak jadi. Kalau itu terjadi, katakanlah Ishak dikorbankan, apakah hati Abraham juga nggak hancur berkeping-keping? Hancur berkeping-keping dong. Bukan hanya Ishak yang menderita tusukan, namun juga hati Abraham yang hancur berkeping-keping karena kehilangan putranya. Di atas kayu salib, bukan hanya putra Allah yang menderita, tapi juga Bapa yang menderita di dalam bentuk yang lain, di dalam wujud yang lain. Ada penderitaan. Ada penderitaan dari Bapa dan Putra di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi di atas kayu salib, ketika Yesus mati, bukan berarti ada kematian Allah. The death of God. Yang terjadi adalah kematian di dalam diri Allah. Allah merangkul kematian itu dan sekaligus melakukannya. Ketika Yesus bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, kebenaran ini sangat luar biasa sekali. Di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus mengalami semua hal yang dialami oleh manusia. Khususnya hal-hal yang negatif. Dan kita melihat hal yang paling negatif, hal yang paling yang ultimately negatif di dalam hidup ini adalah kematian. Dan itu dialami oleh Yesus. Itu dialami oleh Allah. Allah yang menderita, the suffering God. Dan ini kebenaran yang luar biasa. Kematian itu dirangkul oleh Allah di dalam diri Yesus, kemudian ditakluk di dalam diri Yesus melalui kebangkitannya. Suatu kebenaran yang luar biasa. Bagi saya ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa. Allah yang saya miliki bukanlah Allah yang jauh, yang tidak mengerti apa-apa mengenai pergumulan-pergumulanku sebagai manusia. Allah yang kusembah dan kumuliakan adalah Allah yang mengerti semua pergumulan-pergumulan. Bahkan mengalami pergumulan-pergumulan itu, bahkan pergumulan yang paling ditakuti oleh semua umat manusia itu yang namanya kematian, dialami oleh Allah dan sekaligus ditaklukkan oleh Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa?
Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang saya simpan untuk minggu yang akan datang. Pada hari apakah Yesus disalibkan? Mungkin dengan gampang kita mengatakan hari Jumat. Ya, karena kita merayakan hal tersebut pada hari Jumat, Jumat Agung. Ya, namun bagaimana dengan teks yang terdapat dalam Matius 12 ayat 40 yang mengatakan sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya. Loh, kalau Yesus itu katakanlah mati pada hari Jumat kan tidak cocok kalau kita pahami secara harfiah dengan pola pikir perhitungan hari yang kita ikuti hari ini. Dia mati pada hari Jumat, bangkit pada hari Minggu pagi. Di perut bumi atau di rahim bumi tidak sampai 3 malam. Cuma ada Jumat malam, Sabtu malam. Minggu pagi sudah bangkit. Kayaknya kok nggak cocok ya. Makanya kemudian ada beberapa ahli seperti Westcott mengusulkan bahwa kematian Yesus bukan terjadi pada hari Jumat, tetapi pada hari Kamis. Kalau hari Kamis, kalau menurut perhitungan harafiah kita cocok. Dia Kamis mati, jadi Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam cocok kemudian itu. Nah, namun pandangan umum yang masih diterima hingga hari ini adalah Jumat. Dan secara pribadi saya masih tetap mempertahankan hari Jumat sebagai hari kematian Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya bisa kita lihat dari kitab suci itu sendiri. Teks kitab suci menyatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang keempat. Itu jelas. Pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang keempat. Jelas sekali bisa kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, Matius 20 ayat 19, dan ayat-ayat yang begitu banyak yang saya tampilkan di layar ini. Nah, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang keempat. Fakta yang telah terbukti adalah bahwa bagi orang Yahudi, sebagian hari dihitung sebagai hari yang utuh. Jadi kalau Yesus mati hari Jumat, Jumat itu dihitung sebagai satu hari. Sabtu, hari yang utuh, hari yang kedua. Minggu, hari yang ketiga. Jadi pas toh. Kalau menurut kesaksian kitab suci, jelas Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hari pertamanya Jumat. Jadi sebagian hari dihitung sebagai hari yang utuh. Hari pertama Jumat, hari kedua Sabtu, hari ketiga Minggu. Jadi cocok dengan penjelasan dari kitab suci yang mengatakan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, bukan pada hari yang keempat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyimpulkan ada fakta yang menyatakan bahwa sebagian hari dihitung sebagai hari yang utuh bagi orang Yahudi. Nah, ini bisa kita telusuri dari teks-teks perjanjian lama. Kita ingat, teks-teks perjanjian lama itu adalah teks-teks yang terkait dengan budaya, adat istiadat, kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Kita membaca di dalam Kejadian 42 ayat 17. Nah, ini sekaligus nanti untuk menjelaskan ini, konsep ini loh. 3 hari 3 malam itu apakah sama dengan hari yang ketiga itu? 3 hari 3 malam itu sama nggak dengan hari yang ketiga? Nah, kalau kita perhatikan, di dalam Kejadian 42 ayat 17, dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Di sini Yusuf memasukkan saudara-saudaranya yang telah membuat susah dirinya 3 hari lamanya. Jadi Yusuf menahan saudara-saudaranya di dalam rumah tahanan 3 hari lamanya. Namun yang menarik adalah dalam ayat berikutnya pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup.
Aku takut akan Allah. Jadi pada hari yang ketiga, Yusuf membebaskan mereka. Yusuf melepaskan mereka pada hari yang ketiga. Nah, padahal ayat sebelumnya mengatakan mereka dimasukkan ke dalam tahanan 3 hari lamanya. 3 hari lamanya. Jadi seharusnya bukan hari yang ketiga di sini. Hari yang keempat. Namun kenapa orang Yahudi mengatakan ini? 3 hari lamanya kok dibawanya kemudian hari yang ketiga lah. Disinilah yang akan menolong kita untuk memahami apa yang ada di dalam kitab-kitab Injil. Ini berbicara mengenai adat kebiasaan. Ini berbicara mengenai ekspresi. Bagaimana orang-orang Yahudi mengekspresikan sesuatu. Potong Kompas, saya mengatakan, bagi orang Yahudi, 3 hari lamanya itu sebenarnya sama saja dengan pada hari yang ketiga. Nah, itu yang pertama. Kita lihat contoh yang lain lagi. Di dalam Ester pasal 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi 3 hari 3 malam di sini. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Yang menarik adalah, lihat Ester 5 ayat 1. Dikatakan mereka akan berpuasa 3 hari 3 malam. Namun kenapa setelah puasa selesai 3 hari 3 malam, Ester akan menghadap raja. Jadi kalau kita berpikir dengan cara pikir kita sebagai orang-orang Indonesia, maka kita akan mengatakan setelah 3 hari 3 malam berpuasa, berarti pada hari yang keempat Ester akan menghadap raja. Tetapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan pada hari yang ketiga. Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Perhatikan. Jadi sekali lagi, untuk potong kompas, kita melihat 3 hari lamanya, 3 hari 3 malam, dalam adat istiadat orang Yahudi, itu sesuatu yang sebenarnya berarti sama. 3 hari, 3 hari 3 malam, pada hari yang ketiga. Jadi tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang saling bertentangan satu sama lain. Gitu. Dan hal ini mendapat peneguhan dari seorang rabi yang namanya Eleazar bin Azaria yang hidup pada tahun 100 sesudah Masehi. Dia mengatakan, a day and night are an honor, and the portion of an honor is as the full of it. Siang dan malam adalah ona. Bayangkanlah ini mungkin sebuah hari lah. Dan bagian dari ona, bagian dari hari itu adalah keseluruhan dari hari itu. Nah, jadi sekali lagi, 3 hari 3 malam ini yang kita baca di dalam Matius 12 ayat 40, jangan pahami sebagai 3 hari 3 malam secara harfiah menurut perhitungan kita. 3 hari 3 malam ini harus dipahami dalam kerangka pemikiran orang Yahudi, sebagaimana kita lihat di dalam Kejadian pasal 42. Sebagaimana kita lihat di dalam Ester pasal 4 ayat 16 dan Ester pasal 5 ayat 1, dan juga di dalam tuturan Rabi Eleazar bin Azaria yang menjelaskan pada kita bahwa 3 hari 3 malam itu pada dasarnya itu akan membawa kita pada pengertian yang sama pada hari yang ketiga. Dan itulah yang terjadi pada Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. 3 hari 3 malam bukan berarti bahwa Yesus ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, Kak. Secara harfiah. Kalau itu terjadi, maka perhitungannya bukan pada hari Jumat, tapi pada hari Kamis, gitu. Seperti perhitungan yang dilakukan oleh Westcott. Gitu.
Tapi kalau kita menggunakan pola pikir Yahudi, 3 hari 3 malam ini adalah sebuah ekspresi. Ekspresi yang menggambarkan 3 hari itu sendiri. Lah 3 hari itu sendiri di dalam pemahaman Yahudi, kita harus pahami bahwa bagian dari hari, gitu, bagian dari hari seperti yang dikatakan oleh Rabi Eleazar bin Azaria, itu sama dengan hari itu sendiri. Jadi kalau Yesus mati pada hari Jumat, itu adalah hari pertama. Kemudian Sabtu, hari Jumat itu dia juga dikuburkan, jadi sudah ada di perut bumi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu dihitung. Minggu dihitung. Karena itu adalah bagian dari hari, maka dihitung sebagai satu hari penuh. Jadi kesimpulannya adalah kita, paling tidak saya lah, masih percaya bahwa Yesus itu wafat pada hari Jumat, bukan pada hari Kamis. Lalu bagaimana dengan teks yang terdapat di dalam Matius pasal 27:63, Markus pasal 8 ayat 31, Markus pasal 9 ayat 31, Markus 10 ayat 34. Di sana dikatakan, kita lihat, Matius 27:63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Lah ini muncul lagi masalah yang lain lagi. Yesus bangkit sesudah 3 hari. Gitu. Jadi kadang-kadang Injil itu membingungkan. Di satu sisi dia mengatakan bangkit pada hari yang ketiga, di sisi yang lain ada catatan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala-kepala, dan akhir Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit sesudah 3 hari. Loh, muncul sudah 3 hari. Kemudian Markus 9 ayat 31 mengatakan sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan di dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan dibangkit. 3 hari sesudah. Loh. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Loh. Katanya pada hari yang ketiga. Nah ini kalau dikatakan sesudah 3 hari. Jadi jangan heran kalau kemudian banyak pengkritik Injil kemudian mengatakan di dalam Injilmu itu ada banyak sekali ketidakcocokan. Pada satu sisi mengatakan A, pada sisi yang lain mengatakan B. Esok tempe, sore gele, katanya wong Jawa begitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita akan melihat bagian yang paralel dari Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Disebut Injil Sinoptik karena sinoptik artinya dari kata sinoptik. Sin artinya bersama-sama, optik artinya melihat secara bersama-sama. Jadi ya, sepertinya mereka melihat secara bersama-sama, membuat laporan yang kurang lebih ada persamaan dan tentu saja ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas itu ada persamaan-persamaan yang cukup banyak ketimbang kalau kita kaitkan dengan Yohanes. Itulah sebabnya Matius, Markus, dan Lukas disebut dengan Injil Sinoptik. Dan biasanya mereka yang belajar Injil Sinoptik kalau mempelajari Matius akan mencari bagian di mana bagian tersebut muncul di 2 Injil yang lain. Itu yang disebut kita mencoba untuk menelusuri bagian yang disebut dengan paralelnya. Ya, kita melihat dalam bagian yang kita lihat tadi. Yang menarik adalah di dalam bagian yang paralel itu tidak digunakan kata sesudah. Yang dipakai adalah kata pada. Itu. Coba saya lihat di sini. Markus menggunakan kata sesudah 3 hari. Matius menggunakan pada hari yang ketiga. Ini adalah bagian yang paralel. Lukas menggunakan hal yang sama pada hari yang ketiga. Nah, demikian pula di dalam Markus 9 ayat 31. Dia menggunakan sesudah 3 hari sesudah, atau sesudah 3 hari, after 3 days.
Nah, sementara Matius yang paralel menunjukkan pada hari yang ketiga. Markus kembali sesudah 3 hari. Tipikal Markus. Gayanya Markus itu begitu. Nah, sementara gayanya Matius dan Lukas pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya kita tidak perlu mempertanyakan hal ini karena di dalam dua bagian yang paralel, Matius dan Lukas mencatat pada hari yang ketiga. Jadi seorang yang bernama Harold Brunner, itu seorang guru besar Alkitab dari Dallas Theological Seminary, mengatakan after 3 days, sesudah hari yang ketiga, dan pada hari yang ketiga itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sama, ekspresi yang berbeda. Ekspresi yang berbeda, namun makna yang diungkapkan itu sebenarnya sama saja. Memang Injil Matius mencatat satu bagian yang berbicara bahwa Yesus akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Hal itu ditulis dalam Matius 27:63. Di dalam Matius 27:63 dikatakan orang Farisi berkata di hadapan Pilatus mengenai ramalan Yesus bahwa dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Ini satu-satunya catatan dari Matius yang mencatat Yesus bangkit sesudah hari yang ketiga. Di luar itu cuma di Markus. Tapi kalau kita bandingkan bagian yang paralel, kita bisa melihat kejelasan, hal yang lebih jelas. Yang dimaksudkan tentu bukan sesudah hari yang keempat, bukan itu maksudnya. Namun boleh dikatakan seperti adalah perpanjangan dari hari yang ketiga itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke Matius 27:63. Satu-satunya catatan di mana Yesus dikatakan bangkit sesudah hari yang ketiga. Namun kalau kita lihat bagian yang di bawahnya, itu jelas itu. Ayat 64. Bagian yang di bawahnya berbicara mengenai orang-orang Farisi yang minta agar kubur Yesus itu dikawal. Kubur Yesus itu dikawal. Di Matius 27:63, orang Farisi berkata bahwa Yesus meramalkan bahwa dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Namun perhatikan, kalau sesudah hari yang ketiga ini difahami sebagai hari yang keempat dan seterusnya, maka hal itu tidak cocok dengan apa yang muncul di bagian bawahnya, ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai pada hari yang ketiga. Loh. Padahal kan dikatakan dia bangkit sesudah hari yang ketiga. Namun kenapa orang-orang Farisi hanya minta dijaga sampai hari yang ketiga? Jadi logika yang benar di sini menurut Matius paling tidak, sesudah hari ketiga itu tidak harus dipahami sebagai hari keempat. Sesudah hari ketiga, ya sama dengan hari ketiga itu sendiri. Lalu kemudian saudara ngomong, loh kok bisa begitu? Lah itu adalah ekspresi yang biasa mereka lakukan sebagai orang Yahudi. Mungkin itu ekspresi yang tidak tidak biasa kita lakukan sebagai orang-orang Indonesia. Kalau kita mengatakan sesudah hari yang ketiga, berarti ya implikasinya hari keempat. Tapi bagi orang Yahudi kalau sudah lihat di dalam kisah Matius 27:63 ini, jelas sekali. Orang Farisi ngomong, Yesus meramalkan bahwa dia akan bangkit sesudah hari yang ketiga. Namun anehnya pada waktu mereka minta agar kubur Yesus itu dikawal, kawalan itu sampai pada hari ketiga saja gitu. Jadi sesudah hari yang ketiga, itu di dalam pemikiran orang-orang Yahudi tidak harus dipahami sebagai hari yang keempat. Tapi dipahami sebagai hari yang ketiga itu sendiri. Atau paling tidak perpanjangan daripada hari yang ketiga itu sendiri. Bukan hari yang keempat. Dengan demikian saya akhiri terlebih dulu.